Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan nikmatnya lah sehingga kita masih sempat melakukan perkuliahan pada kesempatan kali ini, walaupun melakukan perkuliahan secara online ataupun daring. Nah, perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas materi terkait dengan misi ajaran Islam. Nah, di sini kami menyajikan materi dalam bentuk makalah, PowerPoint, dan bahkan kami juga menyajikan materi dalam bentuk tag video sebagai penjelasan untuk materi-materi yang telah kami kirim sebelumnya. Nah, di sini saya Selastri Nursin akan membahas materi terkait dengan pengertian dari agama Islam dan studi misi ajaran Islam. Nah, agama Islam ini adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada rasul-rasulnya, kemudian disempurnakan kepada Nabi Muhammad SAW, yang berisi undang-undang dan metode kehidupan yang mengatur serta mengarahkan bagaimana manusia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta, agar kehidupan manusia di sini terbina dan dapat meraih kesuksesan ataupun kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Nah, selanjutnya saya masuk dalam materi terkait dengan studi misi ajaran Islam secara komprehensif. Nah, studi terhadap misi ajaran Islam secara komprehensif dan mendalam ini adalah sangat diperlukan karena beberapa sebab sebagai berikut. Nah, poin pertama itu untuk menimbulkan kecintaan manusia terhadap ajaran Islam yang didasarkan kepada alasan yang sifatnya bukan hanya normatif, yakni karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan pula karena emosional semata-mata, melainkan karena didukung oleh argumentasi yang bersifat rasional, kultural, dan aktual, yaitu argumentasi yang masuk akal dan dapat dihayati dan dirasakan oleh umat manusia. Nah, kemudian yang kedua itu untuk membuktikan kepada umat manusia bahwa Islam itu baik secara normatif maupun secara kultural dan rasional adalah bahwa ajaran yang dapat membawa manusia dalam kehidupan yang lebih baik tanpa harus mengganggu keyakinan agama Islam. Nah, kemudian yang ketiga yaitu untuk menghilangkan citra negatif dari sebagian masyarakat terhadap ajaran Islam. Nah, berdasarkan dari sumber-sumber yang didapati dari para orientalis barat, kita itu menjumpai beberapa penilaian dan pernyataan negatif terhadap Islam. Nah, menurut sebagian mereka bahwa Islam itu disebarkan dengan pedang. Islam ajaran yang menurutkan hawa nafsu, ajaran bagi orang-orang miskin, terbelakang, kumuh, dan sebagainya. Nah, citra negatif yang demikian ini itu harus dihilangkan karena ini mampu menyebabkan timbulnya kebencian masyarakat terhadap Islam dan juga menyebabkan orang lain tidak berani menunjukkan identitas keislamannya di tengah publik. Nah, citra negatif Islam yang demikian itu harus dihilangkan dengan menunjukkan citra Islam sebagai rahmatan lil alamin kepada dunia. Nah, mungkin cukup sampai sinilah penjelasan terkait misi ajaran Islam dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada saudara Sandi Gunawan. Saya Muhammad Sandi Gunawan akan menjelaskan materi bagian C, yaitu misi ajaran Islam. Nah, tanpa basa-basi kita langsung saja masuk kepada materi. Nah, terdapat sejumlah argumentasi yang menjelaskan bahwasanya kita dapat mengambil landasan bahwasanya misi ajaran Islam itu adalah pembawa rahmat bagi seluruh alam. Nah, untuk memaparkan bahwasanya mengapa hal itu kita menjadikan bahwasanya misi ajaran Islam itu sebagai rahmat, pembawa rahmat seluruh alam, yaitu ada poin-poin tertentu, yaitu yang pertama, untuk menunjukkan bahwa Islam sebagai pembawa rahmat dapat dilihat dari definisi Islam itu sendiri, yaitu arti kata perdamaian, tunduk dan patuh. Nah, ketika hal itu sudah terlaksana, maka kita sudah damai dalam melaksanakan hal-hal
di kehidupan di dunia ini, sehingga itu bisa dikatakan rahmat. Nah, selanjutnya misi kedua yaitu misi ajaran Islam sebagai pembawa rahmat dapat dilihat dari peran yang dimainkan Islam mengenai sebagai beberapa problematika yang ada di dunia ini. Yang pertama, dalam sosial. Nah, dalam sosial ini agama Islam mengajarkan bagaimana sosial antara individu dengan individu yang lainnya. Nah, selanjutnya mengenai ekonomi. Nah, mengenai ekonomi juga agama Islam ini mengajarkan bagaimana sistem perekonomian, bagaimana antara jual dan beli itu diatur dalam agama Islam sehingga dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, selanjutnya mengenai politik dan hukum. Nah, sistem kepemerintahan, sistem kepemimpinan sehingga tidak otoriter dalam mengambil kebijakan. Agama Islam pun mengatur hal tersebut sehingga kita dapat hidup tentram, damai, dan itu bisa dikatakan rahmat. Nah, itulah yang dikatakan misi ajaran Islam sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Nah, selanjutnya yaitu misi ajaran Islam sebagai pembawa rahmat dapat pula dilihat dari peran baik itu dalam sejarahnya dan praktiknya Rasulullah SAW. Nah, kenapa saya mengambil sejarah dan menggabungkan antara praktiknya Rasulullah SAW? Karena itulah inti dari Islam, itulah landasan bagi masyarakat sekarang. Karena Rasulullah mengajarkan bagaimana sosial, bagaimana ekonomi, bagaimana hukum, dan bagaimana sistem kepemerintahan itu dari Rasul. Kita dapat mengambil contoh dari Rasulullah, apa yang telah diajarkan, apa yang telah dicontohkan. Nah, mengenai pembawa rahmat bagi seluruh alam tentang sejarah, ya mulai dari sistem kepemerintahan di Madinah, bagaimana itu telah diatur, itu telah dicontohkan oleh Rasulullah sehingga orang-orang di saat itu damai, tentram, dan bagaimana mengajak orang-orang yang berbeda pemahaman itu telah diatur oleh Rasulullah, telah dicontohkan sehingga tidak ada lagi percocokan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga orang-orang pada saat itu damai, tentram, dan itu bisa dikatakan rahmat yang telah dihidayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, simpel saja materi misi ajaran Islam bagian C yang saya akan paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.